Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Indarti dengan NPM 2306231896. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan penjelasan mengenai neuroplastisitas dari video yang ada. Jadi, otak manusia ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah dan beradaptasi. Setiap kali kita mempelajari sesuatu yang baru, berlatih keterampilan, atau mengalami sesuatu peristiwa, otak kita akan mengalami perubahan baik secara struktur maupun fungsi. Proses ini disebut dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk ulang dirinya sendiri berdasarkan pengalaman. Dulu banyak orang percaya bahwa otak ini berhenti berkembang setelah masa kanak-kanak. Namun, penelitian telah membuktikan bahwa otak tetap dapat berubah sepanjang hidup manusia. Lalu, perubahan pada otak ini dapat terjadi melalui 3 mekanisme utama. Pertama, yaitu secara kimiawi, di mana otak meningkatkan sinyal antar sel saraf neuron untuk memperkuat komunikasi di dalamnya. Perubahan ini mendukung memori jangka pendek dan biasanya terjadi dengan cepat, seperti saat kita baru pertama kali mencoba keterampilan yang baru. Lalu yang kedua, secara struktural, yaitu ketika otak membangun atau memperkuat koneksi baru antar neuron. Perubahan ini membutuhkan waktu lebih lama dan berperan penting dalam membentuk memori jangka panjang dan penguasaan keterampilan secara permanen. Lalu yang ketiga, secara fungsional, yaitu otak mengubah cara dan waktu area-area tertentu diaktifkan sehingga menjadi lebih efisien dalam menjalankan tugas tertentu. Namun, kemampuan otak untuk berubah sangat bergantung pada perilaku dan kebiasaan kita. Tidak ada obat atau cara yang instan untuk membuat otak menjadi lebih pintar. Yang paling penting adalah latihan dan juga pengalaman yang konsisten. Semakin sering dan semakin sulit kita melatih diri, semakin kuat pula perubahan yang terjadi di otak kita. Artinya, setiap tindakan, latihan, pengalaman sehari-hari secara langsung membentuk otak kita. Nah, menariknya, neuroplastisitas dapat bekerja dua arah, positif dan juga negatif. Jika kita terus berlatih dan menantang diri dengan hal-hal yang baru, otak akan berkembang menjadi lebih kuat dan juga adaptif. Namun sebaliknya, jika kita berhenti belajar atau terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, otak juga akan menyesuaikan diri ke arah yang kurang baik, seperti mudah lupa, kehilangan fokus, atau bahkan menurunnya kemampuan berpikir. Setiap orang itu memiliki otak yang unik, sehingga cara belajar seseorang tidak akan bisa sama dengan orang yang lainnya. Ada yang cepat mengalami hal baru, sementara yang lainnya membutuhkan waktu lebih lama untuk itu sepenuhnya normal. Struktur, pengalaman, genetik, setiap individu membuat proses pembelajaran menjadi sangat pribadi, tidak akan sama setiap orangnya. Karena itu, tidak ada satu metode belajar yang cocok untuk semua orang. Yang terpenting adalah menemukan cara yang paling efektif sesuai dengan karakter dan kondisi masing-masing orang. Jadi kesimpulannya, setiap hal yang kita lakukan mengubah otak kita. Setiap pengalaman, latihan, bahkan kebiasaan kecil sehari-hari itu membentuk jaringan baru di otak. Oleh karena itu, penting untuk terus melatih diri dengan hal-hal positif, menjaga kebiasaan sehat, dan menjauhi perilaku yang merusak. Dengan memahami bahwa otak kita tuh selalu berkembang, kita memiliki kendali penuh untuk membentuk versi terbaik dari diri kita sendiri melalui setiap tindakan dan pilihan yang kita ambil setiap hari. Nah, begitulah penjelasan dari video yang diberikan mengenai neuroplastisitas yang sudah saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.